Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggita Dewi Putri, NIM 106062400005. Saya berasal dari DKVKJ 2401. Di sini saya akan menjelaskan teori estetika Edmund Burke-Feldman. Edmund Burke-Feldman adalah seorang tokoh penting dalam pendidikan seni yang dikenal karena pendekatannya yang sistematis terhadap analisis karya seni. Ia mengembangkan model analisis estetika yang dikenal dengan 4 tahap kritik seni Feldman. Teori ini tidak hanya bertujuan untuk menilai keindahan, tetapi juga untuk memahami dan mengapresiasi karya seni secara mendalam. 4 tahap kritik seni menurut Feldman. Yang pertama yaitu deskripsi. Tahap pertama adalah mengamati dan mendeskripsikan karya seni secara objektif. Apa saja yang terlihat dalam karya tersebut, unsur-unsur visual seperti bentuk, warna, garis, tekstur, dan ruang yang dijelaskan tanpa adanya interpretasi atau penilaian pribadi. Lalu yang kedua ada analisis. Pada tahap ini, penikmat seni menganalisis bagaimana elemen-elemen seni diorganisasikan. Prinsip-prinsip desain seperti keseimbangan, kontras, ritme, kesatuan, dan proporsi digunakan untuk memahami struktur visual karya seni. Lalu yang ketiga ada interpretasi. Tahap interpretasi bertujuan untuk menemukan makna atau pesan dari karya seni. Ini dapat didasarkan pada simbol, konteks budaya, perasaan yang ditimbulkan, atau maksud seniman. Interpretasi bersifat subjektif, namun tetap harus berdasar pada pengamatan. Lalu yang terakhir ada evaluasi. Tahap terakhir adalah mengevaluasi kualitas dan keberhasilan karya seni. Penilaian dapat bersifat pribadi atau menggunakan standar estetika yang lebih luas. Apakah karya tersebut menarik, bermakna, inovatif, atau relevan? Lalu di sini saya akan menganalisis satu objek dari barat. Pertama, yang berjudul Athena Varvakeion oleh seniman Pidas. Deskripsi yang pertama yaitu patung Dewi Athena berdiri tegak, mengenakan baju zirah, helm, dan memegang nik. Berbahan marmer, penuh detail pada pakaian, perisai, dan ornamen. Ekspresi wajahnya tenang. Lalu yang kedua ada analisis. Garisnya vertikal, lengkung, diagonal. Lalu pada bentuk vertikal dan segitiga memberi keseimbangan. Untuk teksturnya halus, kasar. Halus pada kulit dan kasar pada perisai atau pakaian. Lalu ada prinsip desain. Prinsip desain yaitu keseimbangan simetris, kontras tekstur, penekanan pada wajah dan nik, irama lipatan, juga pada proporsi ideal. Lalu yang ketiga yaitu interpretasi. Melambangkan kekuatan, kebijakan, dan kemenangan. Jika di tangan menunjukkan pemberi kemenangan. Ekspresi tenang mencerminkan kedewaan dan kendali diri. Lalu yang keempat ada evaluasi. Patung berhasil menyampaikan nilai estetika dan simbolik. Meski salinan, tetap menunjukkan kualitas tinggi dan makna mendalam tentang sosok Athena. Lalu di sini saya akan menjelaskan analisis dari objek timur yang berjudul Kaisar Go-Daigo oleh seniman Ogata Gecko. Yang pertama deskripsi. Lukisan menggambarkan Kaisar Go-Daigo, Kaisar Jepang abad ke-14, duduk dengan jubah kekaisaran. Gaya lukisan tradisional Jepang dengan detail pada pakaian dan latar yang sederhana namun simbolis. Warna-warna lembut, komposisi tenang, dan ekspresi wajah penuh wibawa.
Lalu yang kedua, ada analisis. Garisnya lembut dan mengalir, mempertegas lipatan pakaian. Warnanya dominasi warna gelap dan emas menambah kesan agung. Lalu bentuknya komposisi simetris, stabil, dan seimbang. Untuk tekstur halus menunjukkan keanggunan. Prinsip desainnya, posisi tubuh simetris, fokus pada wajah dan pakaian kekaisaran, elemen-elemen saling mendukung kesan kerajaan. Lalu yang ketiga ada interpretasi. Lukisan menampilkan Kaisar Go-Daigo sebagai simbol kekuatan dan martabat kekaisaran Jepang. Ekspresi tenang dan pakaian resmi menunjukkan wibawa dan stabilitas kekuasaan di tengah perubahan zaman. Lalu yang keempat, evaluasi. Karya ini berhasil menyampaikan suasana khidmat dan otoritas kekaisaran. Gaya tradisional Ogata Gecko menambah nilai historis dan estetis. Lukisan ini kuat secara visual dan simbolik, sekaligus menghormati sosok sejarah penting Jepang. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan analisis satu objek dari Nusantara, yaitu pemandangan Priangan oleh seniman Abdullah Suryo Subroto. Yang pertama ada deskripsi. Lukisan ini menggambarkan lanskap alam Priangan dengan sawah, gunung, pohon-pohon, dan langit yang terbuka. Suasana tenang, alami, dan penuh warna alam. Teknik sapuan kuas lembut dan naturalistik khas gaya impresionisme. Lalu yang kedua ada analisis. Garisnya alami dan organik mengikuti kontur alam. Warnanya hijau, biru, dan coklat mendominasi, memberi kesan segar dan damai. Untuk teksturnya, sapuan kuas halus memberi kesan lembut dan alami. Ruangnya terasa luas dengan kedalaman lanskap. Prinsip desain, komposisi alam terbagi harmonis, alur sawah dan pepohonan menciptakan irama visual. Gunung atau pusat lanskap menjadi fokus pandang. Elemen alam menyatu harmonis. Yang ketiga ada interpretasi. Lukisan ini menyampaikan keindahan dan kedamaian alam Priangan. Abdullah Suryobroto menampilkan alam sebagai sumber ketenangan, kebanggaan, dan identitas. Lukisan juga dapat dibaca sebagai ungkapan cinta terhadap tanah air dan konteks kolonial. Lalu yang keempat ada evaluasi. Lukisan ini sukses secara estetika dan emosional. Teknik impresionistiknya lembut namun ekspresif. Karya ini bukan hanya menampilkan keindahan alam, tetapi juga membangkitkan rasa damai dan nasionalisme halus. Sebuah karya penting dalam sejarah seni rupa modern Indonesia. Lalu yang terakhir, saya menganalisis satu objek dari Indonesia yang berjudul Hilik Mudik, karya pelukis Barli Sasmitawinata. Yang pertama ada deskripsi. Lukisan Hilir Mudik menggambarkan suasana keramaian orang berlalu lalang, kemungkinan di pasar atau jalan tradisional. Warna-warna hangat dan sapuan khas ekspresif menciptakan kesan hidup dan penuh gerak. Figur manusia tampak dinamis namun tetap harmonis. Yang kedua, analisis. Garisnya bebas dan energik memperkuat kesan gerakan. Warnanya dominan warna hangat, warna merah, kuning, coklat, membangun suasana ramai dan hangat. Teksturnya nampak kasar dan ekspresif, memperkuat dinamika lukisan. Ruang terbentuk melalui tumpang tindih figur dan perbedaan ukuran. Prinsip desain, gerakan figur menciptakan alur visual yang berulang, warna terang gelap dan perbedaan figur. Pusat keramaian menjadi fokus.
Seluruh elemen menyatu dalam suasana hiruk-pikuk yang teratur. Lalu yang ketiga ada interpretasi. Lukisan menggambarkan dinamika kehidupan rakyat, mungkin sebagai simbol produktivitas, kebersamaan, dan semangat hidup masyarakat Indonesia. Hilir mudik tidak hanya menunjukkan lalu lintas manusia, tetapi juga narasi sosial tentang kehidupan sehari-hari. Yang keempat, evaluasi. Karya ini berhasil menyampaikan atmosfer sosial dengan gaya ekspresif yang khas. Teknik Barli menciptakan energi visual yang kuat. Hilir mudik menjadi representasi yang bermakna tentang aktivitas masyarakat dan memiliki kekuatan estetis serta emosional yang tinggi. Sebagai penutup, melalui pendekatan Edmund Berge-Feldman, kita dapat memahami karya seni secara lebih mendalam dan sistematis. Dengan menganalisis dari tahap deskripsi, analisis, interpretasi, hingga evaluasi, kita tidak hanya melihat keindahan visual, tetapi juga memahami makna, konteks, dan pesan yang ingin disampaikan oleh seniman. Karya-karya seperti Athena Varvakeion, Kaisar Go-Daigo, Pemandangan Priangan, dan Hilir Mudik menunjukkan bahwa seni adalah cermin budaya, sejarah, dan kehidupan manusia. Teori Feldman membantu kita menjadi penikmat seni yang lebih kritis, apresiatif, dan reflektif. Sekian PPT dari saya dan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.